Audio Jungle. Jiwa yang tenang. Di dalam surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tidak ada sepotong ayat pun yang begini, wahai jiwa-jiwa yang resah, wahai jiwa-jiwa yang sembunyi, wahai jiwa-jiwa yang pura-pura, wahai jiwa-jiwa yang korup, wahai jiwa-jiwa yang serakah, wahai jiwa-jiwa yang selalu mengikuti keinginan dan hawa nafsunya. Enggak ada. Tapi satu bahasanya, wahai jiwa-jiwa. Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Bapak hadirin sekalian, tentu berangkat dari rasa syukur kita ya pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita untuk sama-sama melakukan ini yang sudah jelas di dalam hadis Rasulullah dalam ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Yang namanya wajib sudah pasti, ilmu fikih pun menjelaskan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi wajib itu adalah apa-apa atau segala sesuatu yang dibalas kebaikan apabila dilaksanakannya, dan ternyata ketika ditinggalkan ada dampak buruk. Saya lebih mengartikan dampak buruk karena itu rusak. Jadi dosa itu sendiri ketika kewajiban tidak kita laksanakan. Makanya kalau Rasulullah SAW berpesan dengan pasti ya dalam hadis sahihnya, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, lan tabil ba'di, engkau kalian semua tidak akan pernah tersesat, kalian semua tidak akan pernah salah jalan. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya yang aku tinggalkan itu, kata Nabi. Nah, Rasulullah menjelaskannya, yang dua itu adalah kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnah Rasul yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya alhamdulillah Pak, entah mungkin berapa kali dalam seminggu, entah berapa kali dalam sebulan, kita masih diperdengarkan Al-Quran maupun hadis, rasa-rasanya harus lebih bangga, rasa-rasanya harus lebih optimis, lebih bergembira. Karena apa? Karena Quran adalah wahyu dari Allah dan hadis adalah dari Rasulullah. Sudah pasti melihat. Barangkali ketika kita tidak menganggap mulia bacaan Quran dan tidak menganggap mulia bacaan hadis, barangkali bukan itu yang sebenarnya. Malah mungkin saja karena kita punya persepsi lain, ada yang dianggap lebih penting di barangkali. Karena kan yang namanya manusia hidup itu banyak sekali urusan, banyak sekali yang dipikirkan, banyak sekali halangan, banyak sekali lapisan. Itulah manusia hidup. Maka wajar kalau Imam Al-Ghazali menggambarkannya, orang mati itu adalah orang yang baru bangun dari tidurnya. Kan gak mati kita. Kenapa Imam Al-Ghazali yang sehebat itu tentang
ilmunya ya, lama-lama buana beliau ke beberapa negara, bahkan disaluti oleh semua negara. Sempatnya bilang orang yang mati itu adalah orang yang baru bangun dari tidurnya. Mungkin ya diartikan bahwa hidup kita yang banyak berlapis ini dianggapnya sedang terlena, dianggapnya sedang apa ya, bahasa yang lain terlena itu ya kajong-jongan, mabuk. Itu hidup kita ini wajar karena mungkin benar banyak sekali keinginan, banyak sekali hal-hal yang melapisi hati kita sehingga terkadang kita memandang sesuatu juga salah. Itu harus kita sadari di kesadaran yang tinggi. Makanya doa Rasulullah SAW kita harus hafal tuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan di mataku kebenaran itu benar. Kalau Rasulullah berdoa itu kan mungkin kebenaran di mata kita salah. Atau sebaliknya, kesalahan justru dianggap benar oleh kita. Hal yang sangat mungkin. Makanya Rasulullah saja sampai meneteskan air mata berdoa itu berarti betul-betul ingin agar diberi kemampuan di dalam memandang sesuatu itu sesuai dengan yang Allah ridhoi, yang Allah ini. Karena ternyata kita bukan moyo sedang mentaati perintah Allah dengan terpaksa dan tersiksa. Kita sedang melaksanakan perintah-perintah Allah yang kadang-kadang kita juga. Tapi lebih dari itu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah paham, sudah mampu memandang perintah-perintah dan larangan Allah itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi ketika kita sholat, kita sangat berharap sekali bahwa sholat itu adalah sesuatu yang betul-betul kita butuh. Dan memang keuntungannya bukan untuk Allah kan? Jelas sekali bukan untuk Allah. Terbukti wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Aku, kata Allah, maka sesungguhnya syukurnya akan kembali kepada dirinya. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya kapasitasku tetap maha kaya lagi maha terpuji. Alhamdulillah, kita yang mungkin nanti ataupun kapan-kapan diberi kemampuan oleh Allah untuk memandang sesuatu itu, pertama yang benar-benar, yang salah itu salah. Tapi terkadang kita terjebak kepada memperebutkan yang benar dan yang salah sesuai dengan persepsi kita, gitu ya. Itu jadi masalah, Pak. Ya, saya mau tanya, pasti Bapak bisa jawab. Pasti, jangankan Pak Yoga lah, Pak Erwin juga gak bakal bisa. Yang benar salaman itu gini atau gini di masa pandemi, pasti nggak bisa jawab. Ayo jawab yang mana? Ada yang begini. Lagi pula tidak akan pernah akan bisa diambil bahwa yang benar itu ini, yang benar itu ini, yang benar itu ini. Sama masalahnya bukan sedang memperkarakan benar atau tidak, tapi dalam kondisi tertentu kita seperti ini bukan karena keinginan diri. Saya lebih mencoba, saya punya baca lebih nyalus gitu, timbang mempertahankan apa istilahnya, kebenaran yang bersifat persepsi diri sendiri dengan urusan pemimpin. Dan itu yang diharapkan, bukan sedang memperunci mencari masalah benar, yang benar yang mana. Pasti semua punya dalil. Sekarang ini, jika Nabi melarang sholat menutup mulut, bagaimana kalau terjadi badai pasir? Apakah Nabi akan tetap melarang menutup mulut? Padahal Nabi sendiri pernah membunuh ular sewaktu sedang sholat. Artinya apa? Semua dalil yang bermacam-macam itu
tidak bisa kita pegang secara pribadi, tapi memang mari untuk kita laksanakan secara kesepakatan dan kebersamaan. Itulah yang dikehendaki dalam kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara, yaitu Quran dan Sunnah, yang kata Rasulullah tidak akan pernah kalian sesat selamanya jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Muslim. Tentu dalam memandang Al-Quran yang sedang kita pelajari, silakan. Pasti kalau kita tidak terbimbing pasti bakal bertentang. Itu Quran, apalagi hadis, apalagi pendapat, dan seperti itulah. Makanya saya alhamdulillah hadirin sekalian kembali hidup di dunia ikatan Al-Quran, ikatan hadis. Arti menurut hadis tadi secara pemahaman terbaliknya adalah pasti kita sesat. Kan kata Nabi, kalau engkau berpegang kepada Quran, engkau berpegang kepada hadis, tidak akan pernah sesat. Tidak berpegang kepada Quran, tidak berpegang kepada hadis. Karena mencoba untuk terus berpersepsi dan mempertahankan pendapat diri atau selalu mengikuti selera dan keinginan, tidak pernah ngaji Quran, tidak pernah ngaji hadis, itu pasti itu pasti sesatnya itu. Karena apa? Karena sifatnya selerawi. Makanya wajar kan kalau kata Imam Ghazali tadi, oh iya, hidup ini sebetulnya sedang mabuk. Kapan? Kenapa mati dibilang mau dari tidur? Karena mati sesungguhnya kita sedang berada di kesadaran yang tinggi. Sudah tidak ada halangan lagi, sudah tidak ada lapisan lagi. Ini mohon maaf ya, jangan parno ya. Mungkin ada di antara kita yang akan mendahului siapa? Ya, bisa dapat nggak tahu ya. Yang jelas kalau berpesan Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna, janganlah kau mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sedang berada dalam kepasrahan diri. Saya sangat pede ya untuk mengatakan bahwa memang sekaranglah waktunya kita berpasrah diri, lepaskan segala apa yang menjadi beban yang sekiranya beban tersebut menghalangi kita dari memandang kebenaran itu benar, memandang kesalahan itu salah, seperti apa ya. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kalian infakkan dari apa yang kami rezekikan, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kalian didatangi oleh kematian. Ini perintah Allah yang jelas. Wa anfiqu itu artinya gunakan segala sarana dan fasilitas hidup kita, yang kalau menurut Al-Quran itu yang harus kita santuni pertama kali adalah orang tua. Setelah itu saudara-saudara, setelah itu anak istri, setelah itu setelah orang tua itu kerabat, setelah kerabat itu tetangga dekat, terus tetangga jauh, sahabat dekat dan sahabat jauh. Berlatih supaya kita tenang nanti dalam kematian, berarti untuk melepaskan semua apa yang dianggap hari ini menjadi milik kita, karena ternyata apa, kepemilikan itu adalah penderitaan. Contohnya, kita mencintai anak, terlalu membabi buta, terlalu lengket, maka ketika dipisahkannya akan terlampau menderita. Makanya pelajaran Nabi Ibrahim dari Allah itu
sembelih Nabi Ismail untuk mampu menyederhanakan kepemilikan, semuanya kita pasarkan kepada Allah. Nah, itu gambaran orang-orang yang berhasil dibimbing oleh wahyu dan dibimbing oleh hadis. Ternyata memang janji Allah adalah Allah menjanjikan sakinatan nafsi, jiwa yang tenang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program kajian segala macam ini membawa kita kepada ketenangan jiwa. Amin. Sakinatan nafsi atau nafsul mutmainnah. Tentu Bapak hadirin sekalian, ketenangan jiwa ini tidak ujuk-ujuk hadir ya, karena kita harus mensiasatinya. Yang pertama kali yang akan menghadirkan ketenangan jiwa dalam diri kita adalah kalimat yang sederhana dan hafal semuanya, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, jangan atas nama diri. Ini berat ya. Coba Pak, coba kita ingat-ingat kegiatan kita dari mulai bangun sampai tidur kembali. Ada nggak yang bukan atas nama diri? Rasa-rasanya semua atas nama diri ya. Bukan banyak lagi, jangan-jangan semua atas nama diri. Mari untuk kita lepaskan jangan atas nama diri. Karena kalau atas nama diri pasti kita akan kecewa. Setelah dihadirkan kematian kepadanya, ajalnya tiba, lalu dia teriak. Teriaknya begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas sholihin. Kok Al-Quran menerangkan bahwa orang yang mati itu kebanyakannya berteriak ini, kalimat ini. Coba artikan, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani, jika engkau sempat memberikan jika engkau sempat mundurkan waktu gitu ya. Maksud memundurkan waktu itu minta kembali ke dunia. Fa'asodako, maka aku akan bersodako. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi hamba-hamba yang sholih. Nah, yang diharapkan setelah ngaji ini, teriakan itu mending sekarang kita ucapkan, daripada nanti kita mati masuk ke alam kubur lalu kita teriak itu tandanya bahwa kita nanti kecewa. Bahasanya gini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kembalikan sebentar, karena saking menyesalnya waktu tidak digunakan kebaikan, saking menyesalnya Al-Quran tidak pernah dikaji, saking menyesalnya kok berteman cuma bertengkar dulu, saking menyesalnya kok anak dipaksa untuk menjadi diri kita, begitu menyesalkan nanti, saking menyesalnya kok harta dikumpulkan tidak pernah dinikmati bersama dengan teman-teman. Mohon maaf Pak, sebetulnya harta yang paling bisa dinikmati itu adalah harta yang bareng-bareng dinikmati dengan teman-teman. Benar nggak? Kira-kira benar? Ya oke lah, prioritas keluarga ya. Tapi ketika teman-teman kita bisa menikmati apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sungguh itu akan menjadi suatu kebahagiaan di sisi Allah. Dan sebaliknya akan menjadi penyesalan jika itu semua tidak kita lakukan. Hadis itu bahasanya wa anfiqu marzaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Gunakan harta makan sebelum engkau dijemput ajal. Yang alhamdulillah mudah-mudahan teriakan ini kita mengucapkannya waktu hidup lah. Ya Allah, kembalikan aku, barang sejenak aku akan bersedekah dan aku akan beramal. Pak, ada apa dengan
sedekah. Kenapa memberi sesuatu kepada saudara kita, kepada teman kita disebut sedekah? Siapa yang bisa jawab? Secara etimologi ya. Kenapa sedekah? Sedekah itu bahasa awalnya adalah sedekah, sidik, tasdik. Pernah dengar kata sidik? Sidik. Apa artinya? Apa artinya? Benar. Berarti fa'as-sodaqo itu artinya aku akan membenarkan apa yang terjadi perintah Allah. Ternyata yang lebih dekat kepada bukti bahwa kita membenarkan ajaran-ajaran Allah itu adalah berkorban untuk ke Bapak. Awal-awal kita ketemu, apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum kan? Assalamualaikum artinya semoga keselamatan menyertai. Bukan ini assalamualaikum, semoga keselamatan menyertaiku, enggak gitu kan? Walaupun ternyata setelah assalamualaikum ngobrolnya terus-menerus ngobrolin diri sendiri. Terus ngobrolnya mengapresiasi diri sendiri. Ada orang sedikit bicara tentang ini, tentang orang tuanya. Oh, kalau orang tuaku begini. Kan ada lagi gitu ya. Padahal di dalam konsep assalamualaikum itu terdapat di dalamnya mari berbicara masalah lawan bicara. Karena ternyata kita membahagiakan orang lain, sesungguhnya kita ini sedang membahagiakan diri sendiri. Karena pada fitrahnya, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa membahagiakan diri sendiri, nggak bisa. Bahasa kerennya saya dapat dari Pak Yoga, reward and punishment. Artinya gini, sekecil apapun kebaikan itu pasti dibalas. Sekecil apapun keburukan itu pasti berdampak. Hanya berbahagialah orang-orang yang sebelum matinya menyelesaikan masalah. Saya jadi lulu lantak dalam ini karena banyak dosa. Pak Haji, gimana mau menyelesaikan masalah sebelum mati? Bagaimana mau menyelesaikan dosa kita sebelum mati? Mungkin orang yang sudah kita aniaya orangnya sudah nggak ada. Gimana caranya Pak Haji? Caranya kalau orangnya nggak ada. Mungkin ada hutang kita yang belum terselesaikan. Mungkin ada perkataan kita yang menyakitkan. Kata Nabi apa? La tahqiranna, jangan kau remehkan perkara kecil. Karena sesungguhnya orang yang meremehkan perkara kecil itu pasti dia juga akan meremehkan perkara besar. Begitu ya. Ini apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan mengantarkan kita kepada kesadaran yang tinggi bahwa ternyata hidup kalau tidak kita kelola sekarang, dari mulai sekarang, mumpung masih bernapas, mumpung masih diberi kesempatan, nggak tahu besok kita ini masih hidup atau sudah mati. Nggak tahu besok kita ini masih melihat tersingsingnya matahari pagi, nggak tahu. Masih bisa gendong cucu, masih bisa beraktivitas, belum tahu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membiarkan kesempatan yang kami yakin seyakin-yakinnya. Jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 minggu, jangankan 1 hari, hitungan detik. Kalau orang berada pada kesadaran, berarti Allah akan mengampuni dosa. Dalam surat Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah banyak melampaui batas. Coba siapa yang telah banyak melampaui batas? Kita melampaui batas. Contoh apa? Waktu lebih banyak digunakan untuk mengantarkan selera daripada yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Contoh. Itu semua juga termasuk saya yang banyak ngomong nih.
nggak bisa bantah. Kalau ada orang pasti waktumu lebih banyak digunakan dalam hantarkan selera dibanding dengan Nabi Muhammad. Melampaui batas. Apa kata Allah? Katakan Muhammad kepada hambaku yang telah banyak melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mampu mengampuni dosa manusia semuanya. Kalau di situ bahasa semuanya itu dosa semua pasti bisa diampuni. Asal apa? Asal berada pada kesadaran. Tentu Allah juga tidak akan memberikan sesuatu yang memerintahkan sesuatu kepada sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Nah, jadi salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah yang kita tidak boleh putus asa di dalam mendapatkannya. Pertama, rahmat Allah belum tentu hadir ke diri kita berupa kebaikan. Bisa jadi rahmat Allah, kebaikan dari Allah datang kepada kita berupa keburukan, berupa ujian. Saya mau tanya, Pak Haji, enak kan pergi ke enak kan pergi ke Sentul rame-rame makan, apa enak kan ngaji? Dua-duanya. Enggak. Menurut saya enak kan pergi ke Sentul makan bersama. Tentu di situ pun ada kebaikannya. Cuma kok lainnya? Kalau makan-makan kita ini, kalau pergi-pergi kita gembira, itu kalau ngaji kita mau berdoa. Ini yang tidak diharapkan. Padahal sebetulnya ngaji harus lebih gembira, harus lebih optimis. Karena apa? Karena kita berbicara masalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Rahmat Allah satu, belum tentu kebaikan datang dari Allah berupa kebaikan juga di mata kita. Bisa jadi kebaikan dari Allah itu bisa berupa musibah. Tawakal pada Allah. Anak saya minta sesuatu ke saya sebagai kepala keluarga, timbangannya keluarga. Anak saya minta ke Pak Jokowi, diberi atau tidaknya timbangannya negara. Lalu anak saya minta kepada Allah, timbangannya alam jagat raya. Makanya wajar jika anak saya mengeluh, ya Allah, kenapa doa saya nggak dikabul? Ya Allah, sholat kurang bagaimana? Dari dulu saya tapi kok gini aja. Bisa jadi begitu. Karena sekali lagi catat bahwa kebaikan yang datang dari Allah belum tentu kebaikan juga di mata kita. Bisa jadi itu adalah ujian, dan ujian adalah kebaikan. Ujian itu biasanya datangnya berupa sesuatu yang kontradiksi dengan keinginan. Itu tandanya bahwa Allah sedang sayang kepada kita ya. Bisa saja kita dipisahkan dari orang yang kita cintai. Bisa saja kita dipisahkan dari anak. Bisa saja kita tidak mendapat keberhasilan. Bisa saja itu berupa kegagalan di mata manusia. Tapi belum tentu itu semua adalah keburukan. Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, ini tolong dihafalkan. Ini pernah menghafalkan tapi nggak hafalkan. Begini Umar bin Khattab mengatakan, jangan membuat keputusan untuk sesuatu yang belum. Jangan membuat keputusan untuk sesuatu yang sedang kita kerjakan. Apalagi membuat keputusan untuk sesuatu yang belum kita kerjakan. Karena ternyata jangankan yang belum dikerjakan, jangankan yang sedang dikerjakan, yang sudah dikerjakan pun keputusannya adalah ada di tangan Allah. Enggak, bagaimana enggak bahagia? Ya Allah, tugas aku hanya mencucurkan telinga. Tugas aku hanya mencari kebaikan. Semuanya bertawakal, semuanya kita serahkan bertawakal kepada Allah. Itulah ketenangan yang itu. Melanglang buana 40, 50, 60 tahun yang lalu ketika kita kecil. Pak, ingat waktu kita kecil? Lari-lari di sawah atau main layang-layangan atau kita hujan-hujanan. Yang jelas enggak lihat panas, enggak lihat hujan, enggak lapar, enggak kenyang, enggak punya duit atau punya duit,
semuanya pasti kita dalam kondisi bahagia. Pertanyaannya kenapa? Karena si anak bertawakal penuh kepada kedua orang tuanya. Gitu ya. Saya mau tanya, apakah masa-masa itu tidak akan datang lagi disebabkan karena kita sudah besar, sudah tua, tidak menjadi anak kecil lagi? Tentu tidak. Al-Quran mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanyalah kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Berarti orang yang bertawakal kepada Allah, dia selalu berada dalam semua. Dia selalu berada dalam kebahagiaan. Karena apa? Karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan bahwa jangankan kebaikan di mata kita, keburukan di mata kita pun itu belum tentu keburukan, bisa jadi kebaikan. Ayatnya mengatakan asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Artinya bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu adalah buruk buat, dan bisa jadi sesuatu yang kau benci itu adalah baik. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Tidak ada judul pasti, ini hanya pelakar dan ngobrol saja. Ada pun ayat dan hadis tadi mudah-mudahan menjam dan menjadi satu petunjuk buat kita. Semoga kita apa-apa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, untuk menghantarkan kita menuju zona sakinah dan nafsi jiwa yang tenang. Karena apa? Karena orang yang masuk surga itu adalah, yang dipanggil ke surga itu adalah jiwa yang tenang. Di dalam surat Al-Fajr ini ayat terakhir mungkin, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tidak ada sepotong ayat pun yang begini, wahai jiwa-jiwa yang resah, wahai jiwa-jiwa yang sembunyi, wahai jiwa-jiwa yang pura-pura, wahai jiwa-jiwa yang korup, wahai jiwa-jiwa yang serakah, wahai jiwa-jiwa yang selalu mengikuti keinginan dan hawa nafsunya. Enggak. Tapi satu bahasanya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Insya Allah ya, kita semua adalah jiwa-jiwa yang tenang. Amin. Berada dalam satu persaudaraan, hilangkan ego, hilangkan kesombongan, hilangkan kedengkian, hilangkan penyakit hati. Jangan pernah membuat keputusan untuk sesuatu yang sedang kita kerjakan, apalagi yang perlu kita kerjakan disebabkan karena yang sudah kita kerjakan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang insya Allah bila waktu dan kesempatan kita akan membuka Quran yang sebetulnya saya ralat bukan tafsir yang mungkin hanya terjemahan secara perkataan. Terjemahan perkataan nanti. Adapun nanti pemaknaannya bisa kita bicarakan bersama karena saya sendiri tidak mau. Tapi insya Allah Pak, ketidakmampuan kita masing-masing ketika kita kumpul menyatu menjadi sesuatu yang baik. Dan mudah-mudahan kebaikan ini bukan hanya sekedar mendatangkan pahala, meningkatkan value, tapi betul-betul juga janji Allah dan Rasul dalam Quran maupun hadisnya bahwa kebaikan itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Amin. Aku lakukan menutup dengan doa kehormatan Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.